Drama ini dimulai dengan Choi Yi-jae panik di ruangan gelap dan menyesali pilihannya. Seorang wanita masuk lalu memberitahu bahwa dia bersalah dan akan mendapatkan hukuman. Tiba-tiba ia menembak Yi-jae yang sepertinya jatuh dari pesawat. Yi-jae mengatakan dia selalu ingin mendapatkan kematian yang bersih dan tidak membiarkan dirinya mati dengan cara seperti itu. Dan tak lama kemudian ia membuka mata. Kilas balik 7 tahun sebelum adegan kematian. Pemuda itu sangat antusias sedang menuju wawancara di salah satu perusahaan paling bergengsi bernama Taekang. Selama perjalanan, ia berada dalam panggilan telepon bersama pacarnya yang bernama Lee Jisoo. Saat ini, Yi-jae berhasil mencapai wawancara terakhir, sementara dia belum lulus. Pacarnya memuji kehebatannya dan memberinya dorongan. Sayangnya, seorang pria berlari melewatinya ke jalan yang sibuk dan tertabrak mobil. Pria itu meninggal sambil memegang Yi-jae, membuat Yi-jae trauma. Alhasil, psikologisnya terguncang sehingga dia gagal dalam wawancara. Dan akibat kegagalan ini, dia harus melakukan beberapa pekerjaan paruh waktu untuk memenuhi kebutuhan. Ternyata hal itu harus ia jalani selama 7 tahun ke belakang. Namun saat ini dia mendapat kesempatan lagi untuk wawancara di Taekang. Wawancara berjalan dengan baik. Itu membuat Yi-jae sangat antusias ketika meninggalkan ruangan. Tapi mendadak dia mendapatkan telepon dari temannya yang mengatakan kepadanya bahwa semua uang yang dia investasikan dalam kesepakatan tertentu hilang karena semua adalah penipuan. Kesengsaraan tampaknya mengikutinya kemanapun dia pergi. Puncaknya, dia melihat Jisoo pacarnya diantar oleh seseorang dengan menggunakan mobil mewah. Bahkan pria itu memberinya bunga. Yi-jae merasa membebani Jisoo dan memutuskan untuk putus dengannya. Di situ Jisoo tampak kecewa menganggap Yi-jae belum berusaha maksimal. Seolah kesengsaraan enggan berhenti, setelah itu Yi-jae diusir dari kontrakan. Uang jaminannya pun disita, sebab 2 hari lagi akan ada penyewa baru. Barang-barang Yi-jae dikeluarkan dari kamar, padahal saat itu turun hujan. Keesokan paginya, dia menerima pemberitahuan dari Taekang bahwa dia telah gagal dalam wawancara terakhir. Malam itu, Yi-jae berdiri di atas salah satu gedung tertinggi di kota dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Dia menyalahkan pria yang berlari melewatinya hingga meninggal 7 tahun yang lalu atas penderitaannya. Setelah dia melompat menuju kematiannya, ibunya menelpon ponselnya. Selanjutnya, Yi-jae tiba-tiba terbangun di pesawat dan bertanya-tanya apakah orang melakukan perjalanan ke akhirat dengan pesawat. Wanita yang mengaku sebagai kematian membaca surat wasiatnya, di mana ia mengatakan bahwa kematian adalah sarana baginya untuk mengakhiri rasa sakit. Ketika kematian menghilangkan bayangannya, Yi-jae dipindahkan ke tempat yang menakutkan, gelap, tandus, dan kembali ke tubuhnya. Kematian mengatakan dia membawanya ke tempat itu untuk mendapatkan hukuman. Dia berdosa dan mengolok-olok kematian, dan hukumannya akan sangat berat. Dia juga bilang bahwa dia adalah satu-satunya makhluk yang tidak akan pernah mati. Sebagai hukuman, dia mencabut hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada Yi-jae untuk mati hanya sekali dalam hidupnya. Sebaliknya, Yi-jae akan mati sebanyak 12 kali. Jiwanya akan memasuki 12 tubuh orang yang berbeda untuk akhirnya merasakan sakitnya kematian. Namun ketika dia berhasil menghindari kematian mereka, dia dapat terus tinggal di tubuh itu selama sisa hidupnya. Yi-jae bersikeras bahwa dia ingin mati dan mengakhiri semuanya. Sayangnya kematian memberitahunya bahwa kematian bukanlah akhir tetapi hanyalah permulaan. Sebelum dia menghilang dari pesawat, dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin melihat dia mencoba mengendalikan kematian sesuai keinginannya. Tiba-tiba pesawat memasuki badai dan Yi-jae yang sekarang berada di tubuh Park Jin-tae mengira dia akan mati. Pramugari memberitahunya bahwa turbulensi itu hanya sementara dan pesawat menjadi stabil. Batu permata mengambang memberitahu Yi-jae tentang tubuh barunya. Park Jin-tae adalah putra kedua dari CEO Taekang yang telah bersaing dengan kakak laki-lakinya sepanjang hidupnya. Ia berhasil mengungguli saudaranya dan kini menjalani pelatihan untuk menjadi CEO baru. Namun kematian menolak memberikan kenyamanan ini dan segera mesin pesawat meledak. Pilot mencoba mengendalikan pesawat tapi gagal.
Alhasil, Pak Jin-tae mengalami kematian yang menyakitkan dalam api. Yi-jae terbangun di ruang gelap dengan kematian menunggu untuk mengingatkannya bahwa ada 11 kematian lagi yang tersisa. Yi-jae bertanya tentang bola permata berputar yang dia lihat. Kematian memberitahunya bahwa bola itu mentransfer ingatan dan kemampuan tubuh kepadanya setelah jiwanya mengambil alih. Setiap kali Yi-jae meninggal, dia akan bertemu dengan kematian dan dia akan menembak kepalanya, dan saat dia terjun ke kematiannya, jiwanya akan memasuki tubuh berikutnya. Bola itu akan memberinya kenangan dan kemampuan tubuh baru, terserah padanya untuk mencari cara menghindari kematian tubuh yang akan segera terjadi. Jika dia gagal bertahan sampai akhir, dia akan masuk neraka. Namun kematian memberitahunya bahwa dia dapat menghindari neraka tergantung pada tindakannya ketika dia berhasil bertahan hidup dalam tubuh baru. Mendengar itu, Yi-jae menjadi antusias menjalani hidup lagi dan bersumpah untuk mencoba yang terbaik untuk bertahan hidup. Dia bangun di kehidupan berikutnya. Song Jae-sop menjalani kehidupan berbahaya dan menyukai olahraga ekstrim. Yi-jae memasuki tubuhnya dengan mendapatkan tantangan menyelam tanpa parasut dari ketinggian 8.000 meter. Jika dia mendarat dengan selamat, maka hadiahnya adalah uang tunai 300 miliar won. Yi-jae memperoleh kepercayaan diri dengan menyerap kemampuan pria tersebut. Dia didorong oleh 300 miliar won. Dia mencoba tantangan tersebut. Kru televisi merayakan perolehan 30% penayangan, sementara Song Jae-sop terjun lebih dulu menuju kematiannya tersungkur ke tanah. Adegan kemudian beralih ke pertemuannya dengan kematian setelah kehidupan keduanya berakhir dengan menyakitkan. Kematian dipersenjatai dan siap mengirimnya ke kehidupan ketiganya, tapi Yi-jae memohon bantuannya untuk memahami situasinya. Kematian telah memberitahunya bahwa dia bisa bertahan jika dia mencoba, tapi dia terbangun dalam situasi di mana dia tidak bisa menghindari kematian. Kematian mengingatkan dia bahwa dia berada di bawah hukuman karena dia berdosa. Selain itu, ia mengatakan kepadanya bahwa dia perlu mencari tahu dosanya, atau dia tidak akan bisa menghindari neraka, bahkan setelah selamat di salah satu tubuh. Yi-jae mulai merengek, ingin mati lagi, tapi kematian tidak mendengarkannya. Dia menembaknya, mengirimnya ke kehidupan ketiga. Yi-jae terbangun di tubuh seorang siswa sekolah menengah, Kwon Hyuk-soo. Pengalaman Hyuk-soo mirip dengan pengalaman Yi-jae karena mereka berdua kehilangan ayah pada usia 5 tahun dan dibesarkan oleh seorang ibu tunggal. Yi-jae mengambil alih tubuh Hyuk-soo dalam perjalanannya untuk bunuh diri untuk melarikan diri dari para pengganggu. Karena hidupnya di sekolah seperti di neraka, Ye-ji berpikir dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bertahan hidup karena dia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan bunuh diri. Segera setelah itu, pengganggu sekolah, Lee Jin-sang, mendatanginya, membuatnya mengalami kehidupan sekolah Hyuk-soo yang menyedihkan. Namun, Yi-jae tidak mau membiarkan dia lolos begitu saja. Dia mengejarnya, menjatuhkannya dengan kursi. Sayangnya, anggota kru Jin-sang datang menyelamatkannya, tapi Yi-jae dengan cepat menundukkan keduanya. Dia hampir memenangkan pertarungan, tapi lawan yang lebih kuat, Na Tae-sok, mengalahkannya. Pemukulan dimulai lagi sepulang sekolah, dan Pak Min-ji tiba tepat waktu untuk menghentikan Ji-sang dan krunya. Kemudian Yi-jae tiba di rumah Hyuk-soo, dan kemiripan yang luar biasa dengan rumah tempat dia dibesarkan dengan catatan ibunya di dinding, tiba-tiba membawanya kembali ke kehidupannya sebagai seorang siswa sekolah menengah. Saat berbagi makanan dengan ibu Hyuk-soo, Yi-jae teringat kilas balik kehidupan bersama ibunya sendiri. Dia pergi ke sekolah keesokan harinya, berencana untuk membawa Na Tae-sok ke dalam kelompoknya. Dia jauh lebih kuat dari Jin-sang, tapi dia membiarkan Jin-sang mengaturnya. Di situ, Tae-sok terbuka dan memberitahu bahwa Jin-sang dilindungi oleh bos sebenarnya di area itu, yaitu si bos senior. Saat makan siang, Yi-jae menjalankan rencananya. Dia sebelumnya telah memperingatkan Tae-sok untuk tidak ikut campur apapun yang dia lakukan pada Jin-sang. Tujuan Yi-jae adalah menarik atasan Jin-sang. Ketika Jin-sang hampir menjatuhkannya ke dalam makanannya saat makan siang, Yi-jae dengan berani menuangkan ke atas kepalanya dan lari setelah mengejeknya.
Jinsang memerintahkan Taesok untuk mengejarnya, tapi dia menolak. Jinsang dipermalukan di depan aula dengan penuh siswa dan menangis. Dia lantas mendekati atasannya, Seonghop, dan memintanya untuk memberi pelajaran pada Hyoksu. Gerombolan itu berbaris ke ruang kelas untuk menghadapi orang yang berani tidak menghormati anggota kelompoknya. Mereka dengan kasar memasuki ruangan, menjatuhkan orang dan perabotan yang menghalangi jalannya. Song Hyop berasumsi Taesok bersalah, tapi Jinsang dengan antusias menunjuk ke arah Hyoksu. Ketika Song Hyop memanggilnya, Yi-jae memasang wajah pengejutnya yang paling polos, membuat Song Hyop dan teman-temannya malu dikaitkan dengan anak ingusan itu. Yi-jae tahu betul bagaimana orang-orang seperti Song Hyop akan dengan mudah memisahkan diri dari orang lain hingga membatasi gaya mereka. Setelah tidak dianggap sebagai teman lagi oleh Song Hyop, Jinsang bukanlah siapa-siapa. Itu artinya dia tidak akan berani lagi menindas Hyoksu. Yi-jae merasa ancaman terhadap hidupnya sebagai Hyoksu telah berakhir, dan dia mulai membangun lebih banyak kekuatan dan berupaya mendapatkan pekerjaan dan uang. Saat dalam pelarian, Jinsang mendatanginya, menyalahkan dia atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Yi-jae mengingatkannya bahwa dia memberinya pilihan selain melawan dan memperlakukan Jinsang sebagaimana dia memperlakukan Hyoksu. Hal itu membuat Jinsang terpukul, mengingat kembali berapa kali orang memanggilnya bodoh akhir-akhir ini. Saat Hyoksu berjalan pulang dengan santai dan siap untuk memulai kembali, dia nyaris merindukan kematian karena ditabrak oleh seorang sopir truk. Akan tetapi, kematian justru datang ketika Jinsang membenturkan kepalanya dengan batu. Yi-jae bertemu musuh bebuyutannya kematian di ruang gelap yang familiar di luar gerbang neraka. Dia mulai mengeluh tentang permainan kematian ini. Dia juga mencoba berunding dengan kematian untuk menempatkannya dalam tubuh yang tidak akan sulit untuk bertahan hidup. Namun kematian mengatakan kepadanya bahwa rasa sakit baru saja dimulai, sebab kematian yang akan datang akan lebih menyakitkan dan akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Di tubuh berikutnya, Yi-jae menjadi sandera yang sedang diinterogasi. Tubuh barunya adalah pemecah masalah berusia 35 tahun, Lee Ju-hoon. Dia adalah bagian dari organisasi rahasia di dunia kriminal dengan klien di seluruh dunia. Deskripsi tugas mereka adalah menyelesaikan masalah klien mereka dengan menggunakan segala cara, termasuk pembunuhan. Kesulitannya saat ini adalah dia mencuri uang dari bosnya untuk menyelamatkan seorang wanita, Kim Eun-jae. Namun dia terjebak dalam perjalanan untuk mendapatkan wanita itu setelah menyembunyikan uangnya dengan aman. Kini dengan memiliki kemampuan untuk ingatan Lee Ju-hoon, Yi-jae berhasil melawan situasi tersebut. Lee Ju-hoon menjalani kehidupan yang berbahaya dan Yi-jae hampir memutuskan untuk tidak memilih menjalani hidupnya sampai dia mengingat peringatan kematian tentang bunuh diri. Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil resiko dan hidup dalam bahaya dan berharap dengan kemampuannya dia bisa selamat dari permainan kematian. Dia berhasil melompat dari trailer yang bergerak dengan sepeda motor, dan sejenak dia mulai menghargai kehidupan barunya, mengingat kemampuan mengendarai sepeda motor Ju-hoon. Salah satu orang yang selamat di trailer memanggil atasan mereka untuk memberitahu dia tentang pelarian Ju-hoon. Dan tiba-tiba tim pelacak profesional mulai menggali lokasinya di banyak kamera CCTV. Lokasinya dikirim ke pemburu di seluruh jaringan dengan hadiah 2 miliar won. Tentu saja semua orang tertarik lalu memburunya. Jika dilihat-lihat, adegannya mirip seperti film yang dibintangi oleh John Wick. Ju-hoon berhasil melompati kobaran api dengan sepeda motornya dengan sangat mengesankan. Pemirsa terus diajak ke adegan kejar-kejaran dengan Lee Jung-hoon memamerkan keterampilan mengendarai sepeda motornya yang luar biasa dan beberapa pemburu yang mengejarnya. Dia menyebabkan kecelakaan besar setelahnya dan hampir menemui jalan buntu di atap mall. Bosnya datang dengan pistol yang siap menembaknya hingga tewas, dan beberapa tukang reparasi sepeda motor mengelilinginya. Ju-hoon memutuskan untuk mengambil resiko dan turun dari atap. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah kematian. Ajaibnya dia selamat dari lompatan tersebut dan jatuh ke dalam kolam. Ponselnya terendam air dan pelacak kehilangan sinyal.
Yije berpikir dengan keberuntungan Juhun, dia dengan mudah bertahan dan memenangkan permainan. Dia berkendara untuk bertemu dengan wanita yang tadi ia selamatkan. Wanita itu berlari ke pelukannya dan Yije berpikir Juhun pasti mencintai wanita itu. Dia bertanya mengenai keberadaan uang. Namun setelah diberitahu, wanita itu menembak mati Lee Juhun. Yije terbangun, kematian telah menunggu. Dia langsung menertawakan wajahnya. Namun pemikiran Yije selanjutnya membuat kita bingung. Dia membuat rencana sebagai Lee Juhun. Hanya dia yang tahu di mana 10 miliar won. Setelah ditelaah, Yije berencana menggunakan uang itu untuk melarikan diri dari permainan kematian. Dia merasa bangga pada dirinya sendiri dan seringai terbentuk di wajahnya. Tapi kematian dengan mudah menghapusnya, mengirimnya ke kehidupan berikutnya. Yije adalah seorang tahanan dan rencananya untuk menemukan 10 miliar tampaknya mustahil. Kematian memutuskan untuk mengambil waktu untuk memberikan Yije kenangan tubuh barunya. Dan dia mengetahui dari teman satu selnya bahwa dia akan dibebaskan dalam 4 hari. Namun dia berada dalam kesulitan karena teman satu selnya ternyata adalah Lee Jinsang. Teman satu selnya mengira Jinsang adalah pembunuh psikopat dan memintanya untuk berhati-hati agar tidak dibunuh. Yije bingung mengapa mereka menganggap Jinsang sama bahayanya. Mereka akhirnya berkelahi dan Jinsang berjanji untuk memastikan dia tidak meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Bola itu akhirnya tiba dan tubuh baru Yije adalah Cho Tae-sang. Dia telah memutuskan mengambil tanggung jawab, melakukan tabrak lari demi mendapatkan uang, membantu ibunya membayar hutang, dan memulai karir MMA-nya dengan sisa uangnya. Sayangnya dalam persidangan, korban tabrak lari tersebut meninggal dunia dan ia divonis 2 tahun penjara karena pembunuhan. Tae-sang mengancam kliennya bahwa dia meminta 1 miliar won untuk tetap diam atau dia akan melaporkannya ke polisi begitu dia keluar. Yije juga mengetahui bagaimana Jinsang menggunakan kepribadian palsunya sebagai pembunuh psikopat untuk menakut-nakuti narapidana lain. Dia memutuskan untuk memberinya pelajaran dan mengungkap kebohongannya. Setelah ini, Jinsang juga mulai diintimidasi di penjara dan Yije sepertinya menikmatinya. Yije memutuskan untuk rajin menjalani hukuman penjara Tae-sang selama beberapa hari berikutnya dan pergi. Dia dengan mudah melupakan ancaman Tae-sang terhadap kliennya dan teringat akan hal itu selama pelajaran pertukangan ketika narapidana lain menyerangnya. Dan itu mengingatkannya bahwa ada orang di luar yang tidak akan membiarkan Tae-sang meninggalkan penjara hidup-hidup. Yije merasakan keterampilan bertarung dan kelincahan Tae-sang yang mengesankan saat dia menghadapi sekelompok narapidana yang semuanya menginginkan dia mati. Dia menghargai tubuh barunya dan mengingat kembali fakta bahwa dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Setelah lolos dari kematian di tangan para narapidana, Yije melakukan pembicaraan dari hati ke hati dengan teman penjaranya, Kim Ji-young, yang bertanya apakah dia pernah menyesal di penjara. Pikiran Yije melampaui situasinya saat ini sebagai Tae-sang, dan dia menyesal meremehkan hidup, dan iri pada Kim Ji-young yang masih memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Malamnya, Jinsang berencana membunuh Tae-sang, yang menemukannya di kamar kecil sedang mengasah alat pembunuh. Yije kecewa karena naluri Jinsang masih memilih membunuh saat menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Dia berencana untuk membunuhnya, namun pemikiran tentang 10 miliar Juhun menghentikannya. Yije masih mengambil pendekatan berbeda dengan berpura-pura bisa berbicara dengan orang mati. Dia memberitahu Jinsang apa yang terjadi antara dia dan Hyoksu untuk membuatnya percaya. Hanya saja Jinsang masih menyalahkan Hyoksu atas kesulitannya dan berakhir di tahanan remaja. Pada hari pembebasannya, Yije berharap Jinsang bisa hidup dengan baik dan tidak menghancurkan hidupnya seperti yang dia lakukan. Begitu berada di luar tahanan remaja, pengacara menunggunya dengan uang 1 miliar won yang diminta Tae-sang. Yije menolak tawaran tersebut dan berjanji untuk merahasiakan apa yang terjadi di antara mereka. Setelah itu, dia lebih tertarik berangkat ke pantai untuk mencari 10 miliar won yang disembunyikan oleh Juhun, dan dia dengan mudah menemukannya. Yije mendapati dirinya berada dalam situasi mustahil lainnya, tidak menyadari apa yang harus dilakukan dengan semua uang itu.
Dia memutuskan untuk berhenti berpikir berlebihan dan tidur siang saja. Tiba-tiba dia melihat ibunya dalam mimpinya, namun segera terbangun oleh dering telepon Taesang. Panggilan telepon itu dari ibu Taesang yang mengingatkannya untuk mengabaikan panggilan telepon ibunya sebelum melompat ke kematiannya. Berbicara dengan ibu Taesang mengingatkan Yi-jae pada ibunya dan dia menangis. Yi-jae memutuskan untuk bertemu dengan ibu Taesang dan memberinya bagian 10 miliar won. Tidak lupa dia meninggalkan sisanya di loker penyimpanan, yakin bahwa dia akan kembali sesegera mungkin untuk mengambilnya. Dan mengabaikan peringatan 4 hari setelah barang-barangnya akan disita. Sejak dia meninggalkan penjara, seseorang sepertinya mengikuti Taesang, tapi Yi-jae tidak menyadari situasinya. Ternyata ayah gadis yang ditabraknya menuntut balas. Yi-jae meminta maaf kepada ayah Lee Soo-yeon dan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bertanggung jawab atas kematian putrinya. Di waktu yang sama, terdengar langkah kaki berlari menuju lokasi, membuat ayah Soo-yeon lari dari lokasi kejadian. Yi-jae lega, orang yang datang adalah teman Taesang di penjara yaitu Kim Ji-young. Namun ternyata dia adalah serigala berbulu domba. Dia termasuk di antara narapidana yang dijanjikan mendapatkan sejumlah uang besar setelah membunuh Taesang. Dan dia datang untuk menyelesaikan apa yang dia lewatkan di penjara. Yi-jae mengatakan dia akan membayarnya untuk mengampuni Taesang, tapi Ji-young tidak percaya Taesang punya uang. Dia menikam Taesang beberapa kali dan melarikan diri dengan semangat untuk mendapatkan pembayaran 100 juta won. Yi-jae meninggal karena kematian emosional, mengalami pendarahan hingga kematiannya, dan saat dia mencoba meraih telepon yang berdering di lantai, berkedip nama ibu. Seperti biasa, dia terbangun di gerbang neraka, siap berbicara dengan kematian. Dia lupa tentang para korban, dan kematian mengingatkannya bahwa dia adalah seorang egois yang tidak peduli dengan kesedihan keluarga yang ditinggalkan. Saat kematian mencoba memberinya pelajaran, Yi-jae berpikir untuk memasukkan uang ke loker dan memintanya untuk mengirimnya ke kehidupan berikutnya dengan cepat. Kematian mengabulkan keinginannya, tetapi dengan seringai mengirim Yi-jae ke kehidupan berikutnya sebagai bayi. Dengan begini Yi-jae jadi bingung bagaimana ia bisa mengambil uang itu. Kemudian bayi Yi-jae menangis di restoran. Ibu bayi tersebut menghibur bayinya, meminta maaf kepada orang lain di restoran atas gangguan tersebut. Setelah pergi, sang ibu berteriak gelisah di dalam mobil, marah karena bayinya terus menangis. Yang membuat Yi-jae terkejut ketika mereka sampai di rumah, sang ibu melempar bayinya dengan kasar ke kursi. Ayah yang tadinya ia anggap ramah, ternyata bisa berubah menjadi jahat juga. Memberinya makanan kadaluarsa. Petugas polisi dan wanita yang bekerja di perlindungan anak datang. Mereka diberitahu pihak rumah sakit jika ada kemungkinan situasi pelecehan anak. Kegembiraan Yi-jae segera berumur pendek ketika petugas polisi dan petugas perlindungan anak harus pergi karena ayah bayi tersebut juga petugas perlindungan anak. Satu-satunya cara Yi-jae mencoba menarik perhatian petugas polisi adalah melalui tangisan. Hanya saja itu membuat sang ibu semakin marah dan kemudian mencekiknya hingga mati. Kematian menempatkan Yi-jae di tubuh bayi karena satu alasan. Sementara Yi-jae meremehkan hidupnya dengan cara sembrono memilih kematian daripada hidup. Beberapa orang bahkan tidak bisa hidup cukup lama untuk punya pilihan. Yi-jae sangat ingin menjalani kehidupan selanjutnya dan kematian mengabulkan. Dia menemukan dirinya berada di luar stasiun di mana dia menaruh uang itu di loker dan memiliki waktu tersisa 15 menit untuk mengambil uangnya sebelum disita. Setelah itu ia melihat tubuh barunya di cermin dan senang dengan ketampanannya dan suaranya yang menenangkan. Yi-jae sekarang menjadi Jang Gun-woo, seorang pria tampan yang dengan mudah membuat pria dan wanita jatuh cinta padanya. Dia adalah seorang model dan kaya. Yi-jae mulai merenungkan bagaimana dia akan mati kali ini ketika seseorang memanggilnya ke pesta. Tuan rumah pestanya adalah CEO Taekang, yaitu Park Tae-woo. Yi-jae mengira dia terlihat familiar, tetapi tidak memikirkannya, dan memutuskan untuk terus berpesta pora. Keesokan paginya, saudara laki-laki Jang Gun-woo membangunkannya, mengingatkannya bahwa Jang-woo telah berjanji untuk menjaga kafe saat dia pergi ke Amerika selama seminggu.
Hari itu memberikan kejutan bagi Yi-jae dan dimulai dengan Lee Jisoo tiba di kafe. Saat dia masuk ke kafe, Yi-jae mengingat kembali kehidupan mereka sebagai pacar. Pertemuan pertama mereka ketika dia memutuskan untuk meninggalkannya. Dia bertanya pada kakak laki-laki Gunu apakah dia sering datang ke kafe, dan dia memberitahunya bahwa dia melakukannya setiap hari hingga tutup. Dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia adalah seorang penulis. Seketika itu juga Yi-jae mencari namanya dan sebuah artikel tentang kapan dia memenangkan kontes. Dalam sebuah wawancara, dia mengatakan bahwa orang pertama kali dia pikirkan setelah memenangkan kontes adalah pacarnya, karena dia paling percaya padanya. Kilas balik, Yi-jae menyemangati Jisoo saat dia menulis pop di kepalanya. Dia ingat amplop yang dia berikan padanya sebelum mereka putus, dan mengetahui itu adalah hadiah uang. Yi-jae bergegas ke perpustakaan untuk mengambil buku Jisoo, dan saat membacanya, dia menemukan bahwa beberapa situasinya mirip dengan saat mereka bersama. Kembali ke kafe, seorang gadis muda berlari ke arah Jisoo dan memanggilnya Bibi. Yi-jae ternyata salah paham. Lelaki yang pernah mengantarnya pulang adalah kakak laki-lakinya. Dia memutuskan untuk tetap membuka kafe, sementara saudara laki-laki Gunu pergi demi Jisoo. Yi-jae mendekati Jisoo dengan menceritakan kisahnya tentang reinkarnasi sebagai karakter fiksi dan mulai menantikan waktu cerita mereka setiap hari. Sebuah kecelakaan terjadi pada suatu malam setelah Yi-jae mengantar Jisoo pergi. Dan dia mendengar beberapa pelanggan mengatakan bahwa korban sering datang ke kafe. Berpikir itu mungkin Jisoo, Yi-jae bergegas ke TKP dan semakin yakin saat dia melihat payung merah yang pecah mirip dengan yang dia berikan padanya di tempat kejadian. Untungnya Jisoo tidak terluka dan dia membuka tentang apa yang dia alami pada hari Yi-jae memutuskan untuk bunuh diri. Hal itu membuat Jisoo merasa ada yang aneh pada pria yang baru dikenalnya. Setiap apapun yang ia ceritakan sepertinya dari hati dan mirip dengan kisah hidupnya. Yi-jae sendiri sangat menyesal karena ia selama ini salah paham dengan Jisoo. Keesokan harinya, Jisoo mengunjungi Yi-jae dan untuk pertama kalinya, Yi-jae dalam tubuh Gunu mengunjungi tempat peristirahatannya. Dan di sana, dia bertemu dengan ibunya. Dia mendengar ibunya itu menangis di kamar kecil, dan ia pun ikut menangis. Sebelumnya, Jisoo juga bercerita jika ia rutin mengunjungi tempat peristirahatan pacarnya. Yi-jae benar-benar dibuat menyesal karena orang-orang di sekitarnya ternyata sangat mencintainya. Namun yang lebih ia sesali kenapa ia harus bunuh diri, sehingga ia harus menghadapi hukuman dan ikut dalam permainan kematian. Sekarang penyesalan Yi-jae tidak berlaku apa-apa, meskipun ia harus menangis sepanjang hari. Sejenak Yi-jae berpikir, kemudian dia mengirimkan sejumlah uang kepada ibunya, menyamar sebagai teman Yi-jae. Dan dia diduga meninggal ketika sebuah neon box jatuh dari engselnya dan membuat kepalanya terbentur hingga tewas. Tapi ternyata itu hanya mimpi. Setelah itu, pertemuan berikutnya dengan Jisoo. Dia menawarkan untuk mengantarkannya pulang. Selama di perjalanan, ia mengenang saat-saat dia berjalan bergandengan tangan dengan Jisoo. Yi-jae menyadari bahwa alasan mengapa orang takut akan kematian adalah karena tidak ada hari esok. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk bercerita tentang pacarnya yang telah dia kencani selama 7 tahun. Hingga akhirnya, Yi-jae mengaku bahwa dialah pria dalam cerita yang dia ceritakan padanya. Dan kehidupan pertamanya adalah sebagai Choi Yi-jae. Saat Jisoo berjuang untuk memahami situasi yang mustahil, sebuah mobil merah dengan sengaja melaju ke arah mereka, menghancurkan mereka berdua. Jisoo langsung mati, tapi Yi-jae membutuhkan waktu dan menyadari bahwa satu orang selalu menjadi penyebab semua kematian sebelumnya. CEO Taekang Park Tae-woo yang menyadari Jang Gunu belum mati, jadi dia membunuhnya. Setelah itu, Yi-jae bangun seperti biasa di gerbang neraka. Dia hancur dan marah. Dia bersumpah untuk membunuh Park Tae-woo, tapi pertama-tama dia memutuskan untuk menyingkirkan kematian. Dia berlari ke arah meja dengan cepat, mengambil pistol, lalu menembaknya.
Di sebuah gudang, seorang influencer merekam siaran langsung tentang pemukulan terhadap seorang pria yang melakukan pelecehan seksual terhadap korbannya dan kemudian membunuh mereka. Orang asing muncul dan menyelamatkan tersangka pelanggar seksual dari influencer, tapi terus membunuhnya dengan memotong-motongnya dan menggunakan cipratan darah sebagai elemen lukisan di kanvasnya. Adegan kemudian beralih ke tempat gelap yang sudah dikenal di mana Yije bertemu dengan kematian sebelum dia dikirim untuk mengambil alih tubuh lain. Dia meratap di lantai, berbicara tentang pembunuhan Pak Tu. Sebelumnya, dia menembak kematian dan kemudian mencoba menembak dirinya sendiri, sehingga dia bisa pergi ke tubuh berikutnya. Tapi tentunya itu tidak berhasil karena kematian tidak akan pernah mati. Yije sangat marah atas kematian Jisoo dan menganggap itu semua adalah bagian dari rencana kematian. Namun, kematian memberitahunya bahwa Jisoo ditakdirkan untuk mati di tempat dan waktu yang tepat. Satu-satunya hal yang berubah adalah Yije memutuskan untuk mengungkapkan siapa dia beberapa saat sebelum kematiannya. Oleh karena itu, Pak Tu pasti akan membunuh Jisoo, dan Yije mulai bertanya-tanya alasannya. Paruh kedua, permainan kematian resmi dimulai, dan Yije sangat ingin kembali untuk membunuh Tu. Dan Yije dengan cepat memintanya untuk mencoba menghentikannya, meskipun dia mungkin tidak mengalahkan kematian dalam permainannya. Dia adalah manusia, dan yang mereka lakukan hanyalah mencoba. Kematian menganggap manusia bodoh karena mereka tidak pernah mendengarkan. Tubuh berikutnya yang diambil alih Yije adalah artis pembunuh yang kita lihat tadi di awal. Nama pria itu adalah Jong Gyu-chol, 34 tahun, dan seorang artis berbakat yang tidak dikenal dunia. Suatu hari ia menyaksikan seorang sekarat ketika dia melompat dari gedung ke mobil dan mendapatkan inspirasi untuk menggambar apa yang dilihatnya. Lukisan itu dijual dengan harga tinggi di luar negeri dan mendapatkan pujian kritis karena menggambarkan kebobrokan manusia. Gyu-chol mulai serius dengan karya seninya dengan membunuh orang untuk mengabadikan penampilan mereka pada saat kematiannya. Lukisannya menjadi populer, terjual dengan penawaran jutaan dolar. Gyu-chol adalah seorang pembunuh berantai, dan meskipun Yije merasa jijik dengan hal itu, dia memutuskan untuk menggunakannya membunuh Tu. Yije mengetahui bahwa tubuh yang diambilnya menderita tumor otak dan hanya tinggal 1 bulan lagi. Untuk itu dia harus bertindak terlebih dahulu dan belajar lebih banyak tentang Tu, dimulai dari tempat tinggalnya. Tiba-tiba asisten memanggilnya untuk mengatakan bahwa Pak Tu ingin membeli salah satu karya seni Gyu-chol dan dia sedang dalam perjalanan ke galeri. Yije tiba di galeri dan menemukan Tu menunggu di depan lukisan yang ingin dia beli. Dia bertanya tentang interpretasi Gyu-chol terhadap lukisan itu. Yije menggunakan kesempatan itu untuk menakutinya dengan mengatakan Tu tertarik pada lukisan itu karena mereka berdua adalah pembunuh yang menganggap diri mereka dewa. Kata-kata itu membuat Tu curiga padanya. Dia mengubah nada bicaranya, mengatakan dia bercanda dan meminta maaf. Yije melihat penjualan lukisan itu sebagai kesempatan untuk mengetahui alamat rumah Tu. Dia setuju untuk menjual dan meminta alamat Tu untuk mengirimkan lukisan itu. Di samping itu, dia kemudian mengundangnya ke studio, sehingga dia bisa membuatkan Tu lukisan spesial, dan Tu pun setuju. Tu menghadiri misa untuk pidato saudaranya, dan kita mengingat kembali interaksi mereka. Pak Jin-tae memberitahu Tu sebuah cerita tentang menyaksikan dia mencoba membunuh bayi pengurus rumah tangga. Jin-tae menambahkan jika ayah mereka tahu. Bahkan dia juga tahu ketika Tu meminum pil. Jin-tae berpikir bahwa Tu berkemauan lemah, harus bergantung pada obat-obatan untuk berhenti mendengar suara-suara. Sementara Jin-tae berpikir bahwa suara yang didengar saudaranya adalah suara tangisan bayi. Tu mengatakan kepadanya bahwa dia meminum pil untuk menghentikan suara-suara di kepalanya yang menyuruhnya untuk membunuh Jin-tae. Dia cukup berkemauan keras. Itulah satu-satunya alasan mengapa Jin-tae masih hidup. Jin-tae ketakutan. Kembali ke misa, Tu meninggalkan gereja, marah karena ayahnya terus membicarakan kematian saudaranya. Asisten menelponnya dan memberitahu bahwa ayahnya mengatur seminar tentang psikopat yang dia hadiri pada hari sebelumnya,
dan dia memfilmkannya secara diam-diam. TU meminum beberapa pil agar mabuk dan mulai ngebut sembarangan di jalan raya. Dua detektif yang sedang istirahat melihatnya melaju kencang dan mengejarnya. Dia melewati jalan yang sedang dibangun dan terpaksa berhenti. Salah satu detektif pergi ke mobilnya dan memberinya tilang. Namun detektif mencurigai TU mungkin sedang mabuk dan memaksanya keluar dari mobil. Setelah melihat siapa orang tersebut, rekannya bergegas keluar dari mobil untuk menghentikan detektif lain menyelidiki masalah ini. Namun detektif tersebut bersikeras. TU memanggil atasan mereka, dan detektif tersebut diperintahkan untuk melepaskannya. Namun, TU tidak pergi begitu saja. Dia mempermalukan detektif tersebut dengan menamparnya beberapa kali, sementara rekannya berdiri di sana tanpa membantu, dan kemudian melemparkan uang ke detektif tersebut untuk digunakan sebagai pengobatan luka. TU tiba di rumah dan bertemu YJ di luar gerbang. Dia di sini untuk berkelahi. Dia menghasut TU yang membuatnya marah, dan dia memukulnya. YJ segera menang dan mulai mengalahkan TU sampai babak belur. Tapi TU bergegas masuk ke mobil, mengambil senjata yang biasa ia gunakan untuk menembak burung. Satu peluru mengenai YJ dan dia jatuh ke tanah. TU mendekatinya dengan arogan, mengira dia telah menghabisinya. Tapi YJ datang dengan persiapan dan mengenakan rompi anti peluru di balik pakaiannya. Pertarungan berlanjut, namun YJ berhasil menangkap TU dan membawanya ke studio Gyuchol. Hanya saja keadaan berubah secara tak terduga ketika YJ pingsan. Dan ketika dia sadar kembali, dialah yang terikat di meja. TU mulai bercerita tentang pembunuhan yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun. Dia mengatakan bahwa pembunuhan pertamanya adalah sebuah kecelakaan, dan itu terjadi pada pria yang tertabrak mobil pada hari YJ sedang menuju wawancara. Dia mengatakan pria itu memandangnya seperti dewa sambil meminta bantuannya yang terasa menggetarkan. TU bertanya-tanya mengapa dia tidak pernah berpikir untuk membunuh orang sendiri dan merasakan bagaimana rasanya. Dia mengatakan pada YJ bahwa dia tidak akan pernah menang melawan TU, karena menang atau kalah bergantung pada siapa yang tetap hidup. TU memegang gergaji mesin di leher YJ dan memintanya untuk mulai mengemis untuk hidupnya agar dia bisa menyelamatkannya. YJ semakin memperburuknya dan TU mulai memotong. YJ terbangun di tempat bersantai yang biasa setelah kematian, dan kematian sedang menunggu untuk memberitahunya tentang kematiannya yang paling menyakitkan. YJ tertawa terbahak-bahak yang membuat kematian bertanya-tanya apakah dia sengaja membunuh dirinya sendiri. Saat tawanya terus-menerus terdengar dalam ledakan hiruk-pikuk, adegan tersebut diperbesar kembali ke studio Gyuchol, di mana TU sedang membersihkan darah dari tangannya, dan di cermin terlihat ekspresi kepuasan dan kepuasan lagi. Namun tanpa sepengetahuan TU ada kamera tersembunyi yang dipasang di studio, dan apa yang baru ia lakukan tadi terekam di situ. YJ di meja pejagalan dengan TU senang dengan pekerjaannya. Bagian tubuh Gyuchol yang diamputasi berserakan di lantai, tapi dia masih hidup di atas meja. TU bertanya lagi apakah menurutnya dia akan menang melawannya, dan dia mengatakan bahwa dia sudah melakukannya. YJ menyebutkan kenangan putra pengurus rumah tangga yang hampir dibunuh oleh TU. Dan dia mengatakan kepadanya bahwa dia adalah salah satu saudara laki-lakinya sebelum dia meninggal. Di gerbang neraka, kematian menyadari bahwa YJ sengaja membunuh dirinya sendiri. YJ mengatakan dia akan membuat TU membayar dosa-dosanya, karena Tuhan memutuskan bahwa orang kaya tidak mendapat balasan. Kematian memperingatkannya bahwa kematian tidak selalu mengikuti rencana yang telah ditentukan sebelum mengirimnya ke kehidupan selanjutnya. Tubuh YJ berikutnya adalah detektif yang berdiri menyaksikan TU mempermalukan rekannya. Tubuh baru itu adalah An Ji-hyung, seorang detektif berusia 42 tahun yang ayahnya meninggal saat bertugas sebagai polisi. Ji-hyung menjadi petugas polisi seperti ayahnya, tapi ibunya jatuh sakit. Khawatir dia juga berada dalam bahaya seperti ayahnya. Oleh karena itu, dia berjanji untuk selalu menghindari situasi bahaya yang membuatnya menjadi seorang detektif pengecut dan menyedihkan. Hal itu tentu saja membuatnya dipandang rendah oleh rekan-rekannya. Seolah takdir mempermainkannya, orang pertama yang dilihatnya di jalanan adalah orang yang membunuh Cho Tae-sang, yaitu Kim Ji-young.
Dia mengancam pria lain di jalanan tentang uang 100 juta miliknya yang dijanjikan. Yi-jae turun tangan. Dia membuat Ji-hyung mengaku di depan kamera telah membunuh Tae-sang dan dengan mudah menundukkannya saat dia mendatanginya dengan pisau. Hal itu membuat Ji-hyung menjadi sensasi online dalam semalam yang membuat rekan-rekannya bingung. Bahkan ketua tim bertanya-tanya apakah dia sudah memiliki asuransi jiwa akhir-akhir ini. Pemimpin tim menelpon rekan Ji-hyung dan mengetahui bahwa mereka sedang menuju ke rumah seorang pembunuh berantai yang kebetulan merupakan studio Gyu-chol. Sementara itu, TU masih belum puas membunuh Gyu-chol di studio dan dia mengundang sekretarisnya untuk menemaninya makan malam di tempat rahasia. Sekretaris setuju berpikir bahwa TU sedang menggodanya. Yi-jae mengungkap studio Gyu-chol namun sebelumnya mentransfer bukti TU ke flash disk dan menghapus file. Hanya saja rekannya diam-diam melihatnya. Tak lama dari itu, polisi mengunci area tersebut dan seperti yang diduga, TU lewat bersama sekretarisnya di dalam mobil. Yi-jae menghentikan mereka dan TU mengenalinya. Namun interaksi mereka, termasuk detektif yang menanyakan nama sekretarisnya dan mengatakan dia mungkin hilang membuat TU curiga dan marah. Dia menelpon petugas kebersihan yang melaporkan bahwa mereka merawat tubuh Gyu-chol dan menawarkan untuk merawat Ji-hyung juga. Setelah itu, Yi-jae memberikan flash disk tersebut kepada seorang reporter. Kepala polisi memuji para petugas karena berhasil memecahkan kasus besar. Bahkan ketua tim dinaikkan jabatannya. Rekan Ji-hyung meminta untuk berbicara dengannya di luar tentang file yang dia lihat dia hapus di studio. Yi-jae tidak menyembunyikan fakta dan memberitahunya tentang Pak TU yang membunuh Gyu-chol. Dia mengatakan bahwa dia menghapus file tersebut karena dia tahu file tersebut akan dikuburkan jika polisi menemukannya. Tiba-tiba ibu Yi-jae tiba di kantor polisi dan rekannya memberitahunya bahwa dia sedang diselidiki atas uang yang dia terima dari Tae-sang sebelum dia ditemukan tewas di jalanan. Yi-jae menyesal bahwa dia tidak pernah bisa melakukan apapun dengan benar bahkan setelah kematiannya. Dia menunggu di luar kantor untuk berbicara dengan ibunya dan menjadi emosional ketika dia melihat ibunya mengenakan sepatu yang dia belikan. Ibunya menganggap bahwa uang pemberian putranya justru seperti hukuman bagi surga. Jadi dia memilih untuk tidak menyimpannya karena nyawa putranya tidak sebanding dengan uang itu. Yi-jae memutuskan untuk mengambil pendekatan berbeda dan mengirimkan makanan. Dia memperhatikan dari kejauhan saat dia membawa makanan ke dalam rumah dan sedang berjalan keluar ketika seseorang tiba-tiba menyerangnya. TU tiba di kantor ayahnya dan menemukan informasi yang telah dia gali tentang dirinya. Dia melihat gambar CCTV pada malam dia membunuh Lee Ji-soo dan akhirnya mengancam ayahnya karenanya. Dia kemudian mengemudi keluar dan dengan marah membunuh pengemudi lain di jalan sebelum dia membual tentang hal itu di gereja. Mengatakan bahwa Tuhan adalah ilusi dan keselamatan dan penghakiman adalah haknya untuk diberikan. TU menerima informasi dari salah satu petugas polisi bayarannya bahwa Ji-hyung memiliki video dia membunuh Gyu-chol dan dia berencana untuk menayangkannya malam ini. TU menelpon petugas kebersihan untuk menanyakan apakah dia peduli pada Ji-hyung dan orang yang menjawab telepon itu ternyata adalah Ji-hyung. Dalam kilas balik, Ji-hyung dengan mudah menundukkan pria yang dikirim untuk membunuhnya. TU menyarankan pertemuan, tapi Ji-hyung ingin mereka bertemu di kantor polisi. Kemudian Ji-hyung dipanggil ke kantor komisaris. Dia bertemu dengan pria yang dikenalnya di luar dan bertemu dengan Pak TU. Di situ, TU ingin membuat kesepakatan, tapi Ji-hyung menolaknya. Dia menatap tajam ke dalam mata TU dan mengatakan kepadanya bahwa apa yang dia inginkan adalah membuat dia mengetahui bahwa dia bukanlah dewa, melainkan orang gila. TU mencoba mengintimidasinya dengan menyindir bahwa dia akan dibunuh. Hanya saja, Ji-hyung tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Dia berjalan keluar, menyuruh TU untuk menemuinya dalam 30 menit di kantor. Pengacaranya masuk dan memberitahu TU bahwa dia akan meminta seseorang bernama Detektif Lee untuk menjaga Ji-hyung. Kembali ke kantor, detektif lain menerima panggilan aneh dan perlahan keluar ruangan, meninggalkan Ji-hyung sendirian menunggu laporan berita. Namun kabar yang ditayangkan tidak sesuai ekspektasi.
Pak Tu menyerahkan diri karena membunuh Gyuchol dan menjadi seperti pahlawan yang menyelamatkan negara. Rekaman yang ditampilkan di televisi adalah Tu tiba di studio Gyuchol dalam keadaan terikat, membuktikan bahwa dia diculik, tetapi tidak menunjukkan dia membunuh Gyuchol. Reporter berita menyatakan bahwa pembunuh berantai mungkin masih hidup, sementara polisi membatalkan semua tuduhan terhadap Tu. Negara gempar, pendukung Pak Tu mengklaim dia tidak bersalah. Tu dibebaskan, sementara Ji Hyong dan pemimpin timnya dipecat. Petugas polisi menculik Ji Hyong di tempat parkir atas perintah Tu, dan dia meminta mereka untuk menjaganya tetap hidup sampai dia kembali dari perjalanan bisnis di Amerika. Namun yang terjadi pada kenyataannya semua mengikuti rencana Yi-jae. Menggunakan kenangan dari mayat yang sebelumnya dia ambil alih, dia berhasil mengungkap perbuatan jahat Pak Tu kepada publik dan memasang bom di pesawat. Namun dia memberi kesempatan pada Tu untuk menyelamatkan diri dengan memberikan parasut yang dilengkapi pelacak di dalamnya. Setelah Tu melompat dari pesawat yang meledak dan mendarat di tanah, Yi-jae menabraknya dengan mobil dan mencoba membunuhnya. Yi-jae benar-benar diliputi api dendam. Di tempat lain di waktu yang sama, semua kejahatan Tu diungkap ke publik. Media yang tadinya tidak berpihak kini menjalani jalan yang benar. Flashback, Ji Hyong merencanakan semua ini dengan timnya, membajak pesawat hingga menemukan pil yang biasa diminum Tu. Yi-jae ingat dengan betul apa saja yang pernah dilaluinya terhadap orang-orang yang pernah mati. Itulah sebabnya rencana berjalan sesuai keinginannya. Yi-jae menganggap jika inilah saatnya ia bisa membunuh Tu. Ia ingat betul kejahatan orang ini yang telah membunuh dirinya dan pacarnya. Sayangnya, tiba-tiba kematian mengintervensi, tapi pena Jisoo jatuh dari saku detektif. Hal itu membuat Yi-jae berubah pikiran. Dia tidak ingin berbuat dosa lagi hingga membuatnya mendapatkan hukuman. Lagi pula, kematian pacarnya telah membuatnya sadar bahwa apa yang terjadi padanya akibat kesalahannya sendiri. Sebuah lagu bertiup dan parasut menarik Tu ke jalur yang akan datang. Ji Hyong atau Yi-jae mengunjungi orang yang bertanggung jawab atas kecelakaan Jisoo di penjara. Karena publik mengetahui perbuatan jahat Tu, kesepakatan yang dia janjikan tidak berlaku lagi. Dan dia sekarang ingin mengaku bahwa semua ini manipulasi dirinya dan Tu. Namun Yi-jae tidak akan membiarkannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mempercayai klaimnya karena dia menyaksikannya dan memiliki kartu memori kamera dashboard untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Namun Yi-jae sang detektif tidak ada di sini untuk membantunya melarikan diri dari penjara. Dia menghancurkan kartu memori dan menyuruhnya menghabiskan sisa hukuman di penjara untuk memikirkan dan menyesali pilihannya. Setelah itu, Yi-jae mengunjungi Tu di rumah sakit yang berada dalam kondisi vegetatif dan kemudian kembali menjalani kehidupan Ji Hyong. Yi-jae menyempatkan diri mengunjungi peristirahatan pacarnya. Di situ ia meminta maaf dan berjanji untuk hidup yang lebih baik. Yi-jae dan rekannya menyelesaikan beberapa kasus, mendapatkan rasa hormat dari petugas polisi lainnya. Suatu hari, mereka berkelahi dengan beberapa penjahat dan rekannya terluka parah. Di rumah sakit, istri dan putrinya mengunjunginya, dan Yi-jae mengajak putrinya itu keluar untuk makan makanan ringan agar ibu dan ayahnya mendapat kesempatan untuk berbicara. Anak perempuannya mengungkapkan ketakutannya setiap kali ayahnya pergi bekerja. Dia khawatir dia akan terluka parah lagi, dan Yi-jae berjanji untuk selalu melindunginya. Anak perempuan itu tampak begitu polos. Ketika melihat luka pada tangan Ji Hyong, ia langsung memplesternya. Sejak saat itu, Yi-jae berjanji akan serius menepati janjinya ini. Dalam adegan berikutnya, Ji Hyong dan rekannya berlari mengejar tersangka, dan dia membawa mereka ke puncak sebuah gedung. Melihat tidak ada jalan keluar, tersangka mengeluarkan pistol dari tasnya dan mulai menembaki mereka. Dia menembak kaki rekan Yi-jae dan lengan Yi-jae. Yi-jae mengingat janjinya kepada putri rekannya dan memutuskan untuk menyelamatkan pasangannya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Seperti biasa, Yi-jae bertemu dengan kematian yang sangat marah karena dia bunuh diri. Yi-jae tidak menyesal sama sekali karena bunuh diri.
karena dia yakin dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan pasangannya. Kematian tiba-tiba bertanya pada Yije siapa dia. Dan sebelum dia dapat mengajukan pertanyaan untuk memahami pertanyaan tersebut, kematian menembaknya dan dia pergi ke kehidupan berikutnya. Yije terbangun sebagai seorang tunawisma dan melihat berita tentang pemakaman Ji-hyung. Dia masih bangga dengan perbuatannya sampai dia menyadari tidak ada yang mengakui kontribusinya. Dia mungkin telah membantu Ji-hyung menciptakan kenangan yang disayangi orang-orang, tapi pencapaian ini adalah milik An Ji-hyung dan bukan Choi Yije. Wujud Yije saat ini menyedihkan. Ketua tim yang sangat iba kemudian memberinya makanan sisa. Di luar, dia melihat pasangan Ji-hyung menangis dan menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. Karena dia sebelumnya menyebutkan sesuatu tentang mengorbankan dirinya demi pasangannya. Detektif itu dengan marah bertanya siapa pria tunawisma itu. Dan pertanyaan itu sama seperti yang dilontarkan oleh kematian, langsung menyentuh hatinya. Yije bertanya-tanya siapa dia saat kehidupan sebelumnya terlintas di benaknya. Dan menyadari bahwa dia tidak lagi tahu siapa dia. Yije mengingat kata-kata Jisoo dan sedih karena tidak peduli berapa kali dia bereinkarnasi. Dan dia tidak akan pernah hidup sebagai Yije. Dia melihat kenangan tentang pria tunawisma dan dia memohon kepada kematian untuk menghentikan reinkarnasi yang tidak ada gunanya. Saat dia berlari menuruni tangga, dia tersandung dan jatuh menuju kematiannya. Yije bertemu kematian, sangat ingin dikirim ke kehidupan selanjutnya. Kematian menyadari bahwa Yije tidak mempelajari pelajarannya. Jadi dia mempermainkannya dengan memutar balik waktu dan mengirim Yije ke dalam kehidupan orang yang melakukan bunuh diri. Lalu mencungkir balikkan kehidupan Yije pada hari kejadian wawancara. Seseorang tergesa-gesa melewati dirinya dan kemudian ditabrak mobil di tengah jalan. Dia merupakan pegawai perusahaan tekang yang sangat diimpikan oleh Yije. Di saat telah mapan memiliki istri dan anak, ia tiba-tiba di PHK. Pegawai itu frustasi, berlari tergesa-gesa di hadapan Yije. Namun mobil dari sebelah depan menabraknya yang dikendarai oleh TU. Kematian menyaksikan Yije berjuang sambil berbaring di genangan darah di belakang TU, yang membuat TU mendapat gagasan bahwa pria itu meminta bantuannya, memandangnya seolah dia adalah dewa. Yije mati lagi dan kali ini kematian ingin menunjukkan bahwa dia memberinya kesempatan untuk mengatur ulang hidupnya dan dia gagal. Yije masih berpendapat bahwa kematian hanyalah sarana untuk mengakhiri rasa sakitnya dan dia sangat ingin mengakhiri kehidupan selanjutnya terlepas dari tubuh yang diberikan kematian kepadanya. Kematian meragukan Yije akan mengakhiri kehidupan berikutnya semudah yang dia pikirkan. Dan sesuai dengan kata-katanya, Yije bangun terlahir sebagai ibunya. Yije kaget menemukan dirinya dalam tubuh ibunya dan berpikir bahwa kematian terlalu kejam. Dia mendapatkan kenangan ibunya dan mengalami rasa sakit yang dialami ibunya setelah dia bunuh diri. Selain itu, Yije mengetahui bahwa ibunya tidak pernah menyerah pada kehidupannya seperti dia. Tidak peduli betapa sulitnya hidup ini, ibunya berkorban terlalu banyak setelah kematian ayahnya. Yije memahami bahwa kematian yang paling membuatnya kesakitan bukanlah kematiannya sendiri, melainkan kematian orang yang dicintainya. Yije merasa malu karena bunuh diri dan memutuskan untuk terus hidup sebagai ibunya. Keesokan harinya, dia tertidur di kereta sepulang kerja, bangun di stasiun dekat kolumbariumnya, dan memutuskan untuk berkunjung. Kenangan tentang ibunya yang mengunjunginya setiap hari sepulang kerja terlintas di benaknya. Dan Yije merasakan sakitnya ribuan kali lipat, menyaksikan ibunya terus-menerus menyalahkan dirinya sendiri atas kematiannya. Yije berharap dia bisa meminta maaf kepada ibunya dan mengatakan kepadanya bahwa dia ingin dilahirkan sebagai putranya di kehidupan selanjutnya. Tetapi perasaannya tidak dapat menjangkau ibunya itu. Dia memutuskan untuk membalas budi ibunya itu dengan mengajaknya jalan-jalan ke Gunung Obong, tempat liburan favorit orang tuanya. Yije mendorong dirinya ke puncak gunung terlepas dari rasa sakitnya dan membiarkan ibunya menikmati pemandangan indah matahari terbenam.
Dia berdiri di samping ibunya dan meminta maaf karena tidak menepati janjinya dan mereka berpegangan tangan. Yije mulai menuruni gunung pada larut malam dan kegelapan membuatnya sulit menemukan jalannya, melakukan perjalanan dan berguling menuruni tebing. Dia hampir menyerah dan berbaring di sana menunggu kematian. Tapi mengingat itu adalah tubuh ibunya, dia tidak akan membiarkan dirinya mati seperti itu. Dia merangkak kembali ke jalan setapak dan saat berikutnya dia bangun, dia berada di rumah sakit. Yije sangat lega dan bahagia karena ibunya masih hidup. Tiba-tiba dia teringat ibunya menangisi mayatnya di kamar mayat, memohon agar dia bangun agar mereka bisa pulang. Yije menyadari bahwa dia melakukan kesalahan besar saat bunuh diri. Selain itu, ia menyadari bahwa ia terus-menerus menjalani hidupnya dalam ketakutan bahwa ia tidak cukup baik, takut tertinggal dari teman-temannya, dan takut ditolak. Dia harus mengakhiri hidupnya sebelum berkembang karena ketakutan yang terus-menerus. Lebih jauh lagi, Yije menyadari bahwa hidup adalah sebuah kesempatan dan rasa sakit yang menurutnya menyelimuti hidupnya hanyalah sebagian kecil. Hidup terdiri dari hari-hari yang berbeda. Terkadang cuaca bisa hujan, berangin, dan terkadang cerah. Namun semua hari ini membuat hidup layak untuk dijalani. Apakah Yije masih ingin bunuh diri? Untuk memenuhi keinginan ibunya agar ia menjalani kehidupan selanjutnya hingga akhir, Yije memilih untuk hidup sebagai ibunya selama 32 tahun. Lebih lama dari waktu yang dihabiskannya untuk hidup sebagai Yije. Mengapa Yije menginginkan kesempatan lagi? Setelah dia meninggal, Yije bertemu dengan kematian lagi. Kali ini dia bilang dia sangat merindukannya. Yije menghabiskan seluruh waktu terpisah dari kematian, memikirkan apa yang harus dikatakan padanya ketika mereka bertemu lagi. Dia berlutut, memohon pada kematian untuk memberinya kesempatan untuk hidup sebagai dirinya sendiri sekali saja. Dia hanya ingin mempunyai satu kesempatan saja untuk memeluk ibunya. Kematian memberitahunya bahwa dia telah menyelesaikan hukumannya dan yang tersisa hanyalah penghakiman Tuhan. Namun sebelum menghakimi, dia memberinya satu peluru terakhir. Lalu bagaimana akhir dari permainan kematian? Yije menembakkan pistolnya, menembak kepalanya sendiri. Dan adegan berikutnya terjadi di atap gedung. Ibu Yije menelpon dan kali ini dia mengangkat telepon itu. Sekarang jelas jika Yije terlahir kembali sebagai dirinya sendiri untuk menebus kesalahan. Nah, kita lihat saja apakah Yije berhasil menepati janji-janjinya di season yang akan datang. Gimana menurut kalian? Seru dan menegangkan kan ceritanya? Jangan lupa terus pantengin My Channel ya untuk menyaksikan rekap drama Turki ataupun drama Korea lainnya yang tentunya sangat menghibur. Terima kasih telah menonton.